Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat sempat untuk kita sama-sama malam ini belajar ya. Tema kita hari ini cukup menarik, yaitu bagaimana kita menguasai WA marketing ya, khususnya nanti kita akan belajar bagaimana cara mengirim pesan massal ya tanpa khawatir kena blokir. Oke, saya mohon izin sapa-sapa dulu ya. Kita pemanasan sambil menunggu yang lainnya karena masih 19 lebih 30 lebih sedikit ya. Jadi barangkali nanti ada teman-temannya yang mau bergabung ya, tidak ketinggalan terlalu jauh. Mohon bisa ditulis ya teman-teman, ini nama dan kota asalnya dari mana. Domisilinya di mana boleh ditulis di kolom komentar. Oke, sorry, sorry. Oke, sambil saya sapa-sapa ya. Terima kasih semuanya. Ada Mbak Mala dari Depok. Suaranya hilang. Suaranya Pak Imron dari Cirebon. Oke, salam semuanya. Oke, yang belum mematikan mic, tolong bisa dimatikan. Oke, siap. Saya matikan saja. Ini agak repot ini karena mungkin ya di Surabaya lagi ada festival. Jadi hari ini kita belajar sendiri ya. Oke, langsung saja teman-teman. Saya izin share screen, eh, aktivasi ya WA marketingnya dengan lebih baik ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga kita diberkahi ya di malam ini. Kita hari libur ya hari ini dan besok insya Allah juga sebagian ada yang libur, sebagian ada yang masuk. Semoga kita semuanya dapat manfaat dari forum belajar kita, majelis ilmu kita pada malam hari ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut ya teman-teman. Agenda kita belajar hari ini ada 5 ya. Tapi nanti kita akan fokuskan bagaimana manajemen kontak sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kontaknya sudah cukup banyak, berarti pangsa pasarnya sudah banyak ya. Bagaimana cara mengoptimalkan ya kontak yang banyak itu supaya kita lebih cepat lagi ya berinteraksi atau intervensi daftar kontak kita itu dengan lebih baik ya. Terus kemudian ini saya ingin sampaikan ya studi kasus dari saya jualan di WA ya. Saya biasanya kalau jualan WA itu apa yang saya lakukan biasanya itu saya update story saja teman-teman ya. Ada story ya. Kalau story-nya banyak yang lihat itu indikasinya berarti kontak kita banyak ya. Jadi yang perlu di garis bawahi kontaknya harus banyak dulu. Ya, kalau kontaknya banyak, insya Allah nanti yang lihat status kita itu juga akan banyak ya. Nah, ini peluang juga ya. Jadi kalau kita ibaratnya nyebar brosur lewat story itu yang lihat banyak ya. Kalau pengen melihat banyak, kontaknya harus banyak. Itu yang pertama. Yang kedua dari story ini ya, dari status gitu dia tanya berapa kayak gini, terus kemudian kita handling ya, kita jelaskan produknya, harganya, dan lain sebagainya sampai ujung-ujungnya dia tertarik dan alhamdulillah mengisi formulir dan beli ya. Saya buatkan invoice ya, saya kalau invoice ya supaya lebih trust ya, lebih meyakinkan. Saran saya teman-teman menggunakan WA bisnis ya supaya orang lebih trust saja kalau memang serius Anda jualan gitu ya. Apakah boleh Pak jualan pakai WA Messenger biasa? Boleh, tidak ada yang melarang ya. Tapi akan lebih bagus ya, akan lebih mudah ya. Terutama kemudahan ya, teman-teman bisa pakai WA bisnis untuk berjualan ya. Terus kemudian saya buatkan invoice seperti ini ya.
invoice-nya ini saya pakai keyboard namanya Sally ya. Nanti supaya lebih cakep ya. Dan kalau misalnya itu kantor, perusahaan itu biasanya minta dibuatkan invoice dulu gitu ya, baru nanti dia bayar gitu ya. Ya, invoice-nya ini kita bikin di aplikasi yang namanya Keyboard Sally. Itu mudah sekali ya. Jadi itu dan itu gratis ya. Dan akhirnya dia transfer gitu ya untuk pembayarannya ya. Seperti ini saya jualannya menggunakan WA marketing ya. Satu, saya pakai story ya, pakai story ya. Supaya story-nya banyak yang lihat ya, kontaknya harus dibikin banyak. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar atau chat ya teman-teman ya, karena saya tidak ada sesi tanya jawab. Ya, saya tidak ada sesi tanya jawab. Jadi sesi saya semuanya diskusi. Silakan kalau mau disela, silakan kalau kurang jelas saya akan ulangi gitu. Bisa ya dipahami. Itu yang pertama. Yang Kak, kedua, maaf, boleh langsung mm, tanya kan berarti? ya boleh boleh. Silakan Mbak Perkenalkan, Sarosa. saya Karsa, saya dari Semarang. Kebetulan saya juga udah pernah nih pakai Sally, cuman eh, gak tahu kenapa pas saya buka Sally di HP saya yang sekarang tuh, dia tuh udah nggak ada versi untuk Android terbaru, sama untuk apa namanya, untuk di iOS juga nggak ada gitu. Ada nggak untuk apa namanya saran aplikasi lain untuk kayak membuat invoice yang mirip kayak Sally gitu, karena kan dia enak banget kan, jadi udah bisa langsung input data pemesanan by keyboard, terus langsung bisa apa namanya udah totalannya udah ada kayak gitu. Ada nggak saran aplikasi lain Kak? Nggak ada kalau saya pakai Sally saja. Kalau aplikasi yang lain, saya pernah pakai ya, yang invoice instan ya, itu banyak iklannya, saya terganggu. Jadi saya prefer itu masih pakai Sally dan setia sampai sekarang. Kalau Soalnya aplikasi memang yang lain, saya nggak mm, rekomendasi, biasanya banyak iklannya. soalnya Ngapain? mungkin teman-teman yang ada di sini bisa cek juga, mungkin versi Android terbaru tuh udah nggak bisa di-download gitu si Sally ini gitu. Kalau saya masih aman sih Saya sampai juga nggak tahu sekarang. apa mungkin settingan handphone saya atau gimana. Udah dua-duanya udah saya cari nggak ada, makanya minta rekomen aja barangkali ada sih gitu sih Kak. Oke, ya. Sayangnya belum ada ya. Jadi saya pakai Sally sampai sekarang, barusan saya nulis invoice dan bisa gitu ya. Ya. Jadi kapan-kapan kita ulik ya tentang Sally, walaupun saya bukan apa bagian dari Sally ya. Hmm. Tapi saya eh, suka gitu ya dan enak. Nanti kapan-kapan kita belajar khusus tentang Sally ya. Kalau ada kendala berkaitan dengan bagaimana misalnya, kalau saya bisa, berarti insya Allah semuanya harusnya bisa ya. Istri saya pakai juga masih work, masih bekerja. Oke, yang kedua ya, saya selain update story, ya saya juga rajin eh, Japri ya, coba Japri. Ya, jadi jurus saya yang kedua itu saya banyak nge-share ya, banyak Japri. Japri itu jalin pribadi atau ngechat gitu ya, personal chat ya, ke database yang baru ya. Biasanya ini database yang baru. Jadi kalau sudah kena Japri, saya biasanya ajak mereka untuk saling save ya, sehingga nanti story saya akan maksimal banyak dilihat oleh orang. Ya, sekali saya ngupdate story yang tadi bisa sampai 500, bisa tembus sampai 700 gitu ya. Ya, itu kalau dikonversikan dengan sebar brosur itu ya bisa dibayangkan ya, kalau misalnya satu rem itu nyetaknya berapa, belum lagi capek untuk nyebarnya. Nah, ini dengan WA itu pasti kebaca, tidak nyampah, dan gratis, nyaris gratis. Ya. Kayak ini seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau Japri ini jangan berharap langsung dapat closingan ya. Jangan berharap gitu ya. Tapi paling enggak kita membranding diri, menyampaikan ke khalayak bahwa kita jualan sesuatu. Anda toko madu, Anda jualan kosmetik, Anda jualan seperti saya tumpeng gitu ya. Biar orang mengenal dulu saja. Oh, kalau nanti saya butuh, nanti saya calling masnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman produknya itu tidak harus nunggu momen tertentu untuk membelinya. Kalau saya memang harus nunggu momen ya, nunggu ulang tahun, nunggu
wisuda, naik jabatan, pindah rumah, atau dan lainnya baru bosen tumpeng ya. Kalau produknya teman-teman yang selain saya ya, atau produknya yang memang bisa dibeli setiap saat itu jauh lebih berpotensi. Kalau saya nggak berharap ya hari ini saya chat ya, mereka harus pesan sekarang itu nggak berharap ya, karena memang sulit ya, karena harus nunggu momen itu tadi. Ya, jadi seperti ini contohnya ya. Ini saya chat itu bulan Mei gitu ya. Bulan Mei ya. Ini dia baru pesan itu bulan September. Berarti 4 bulan yang lalu ya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Hampir 5 bulan ya. Baru dia closing. Baru dia beli gitu ya. Karena memang dia butuhnya belum saat saya ngechat, tapi 5 bulan yang akan datang. Jadi ini promosi sebar brosur. Anggap aja sebar brosur tapi online. Seperti itu, diniatkan itu ya. Kalau misalnya pengen, oh nggak efektif mas, saya sudah kirim pesan katakanlah hari ini 50, setiap hari 50 belum ada yang nyantol. Mungkin belum ya, nanti mungkin belum ya, tapi jangan menyerah. Ini butuh konsistensi ya, butuh konsistensi dan ketahanan terhadap kejenuhan ya. Ya paling enggak kalau misalnya mereka tahulah bahwa kita jualan ini, ajak saling save. Barangkali tidak closing di sini, begitu lihat story kita, dia akan closing. Dari dua cara ini, saya bisa berjualan ya di WA ini. Itu ya. Alhamdulillah ya banyak yang sampai sekarang ya banyak yang mengenal saya kalau misalnya apalagi kalau misalnya pelanggan lama gitu ya, itu cukup dicolek saja, ini ada promo ya, ada menu baru gitu ya, mereka bisa langsung pesan ya, karena memang nilai akuisisi ya untuk customer yang sebelumnya sudah pernah pesan itu relatif lebih mudah dan lebih murah. Oke, ada rekamannya ada gitu. Kalau nomor saya, terima kasih sudah dibantu nomor saya yang itu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum tuntas dijawab, boleh nanti japri. Jangan telepon ya. Saya kalau telepon kadang nggak bisa ngangkat karena apa namanya? Saya silent ya. Dari saya beli HP pertama kali itu saya silent. Jadi chat saja pasti saya balas. Ini rakam dan fiturnya saya spill sedikit saja ya. Jadi ada dua jenis WA ya, ada WA Messenger, ada WA bisnis. Sekarang namanya WA Plus gitu ya. Kemudian ada WA modifikasi atau GB WhatsApp atau WA yang unofficial ya, tidak resmi. Ini sekedar diketahui saja, jangan diinstal gitu ya. Jadi cukup menggunakan dua WA ini saja ya. Yang ini nggak perlu ya, nggak perlu diinstal. Jadi teman-teman cukup pakai dua WA aja. Apakah cukup dengan satu WA? Saya rasa kalau untuk jualan, teman-teman harus minimal punya dua WA ini ya. Terus untuk mengaktifkannya, kalau dua WA ini berarti butuh dua nomor ya. Saya rekomendasikan nomornya ya, yang apa namanya, yang tidak ada masa aktifnya ya, masa tenggangnya, tidak ada masa tenggang atau masa aktifnya. Teman-teman bisa pakai Bayu, yaitu tidak ada masa tenggangnya atau masa aktifnya. Tadi selamanya aktif, asalkan teman-teman punya kartunya itu. Itu ya. Bedanya apa gitu ya? Jadi secara DNA, WA itu adalah aplikasi percakapan atau pengiriman pesan ya. Jadi sama antara WA Messenger dengan WA bisnis ya, sama-sama pengiriman pesan ya. Hanya saja yang membedakan adalah fiturnya. Kalau WA bisnis itu lebih memanjakan kita bagaimana bisa mengelola customer ataupun dagangan kita dengan lebih mudah, lebih cepat. Nah, intinya gitu. Kalau yang ini, karena ini basisnya adalah komunitas, ya, kita percakapan dengan orang lain, ya, berinteraksi dengan orang lain dengan pesan gitu ya. Jadi ya relatif standar pepesanan ya. Ada di situ fitur yang tidak ada di WA Bisnis yang namanya komunitas. Kita bisa meng-create komunitas dari WA Messenger saja. Kalau yang di sini tidak ada fitur itu, kita. Tapi apakah di komunitas ini bisa menarik
apa namanya nomor atau kontak dari WA bisnis. Tentu saja bisa. Jadi nomor WA bisnis bisa dijadikan komunitas, tapi tidak bisa membuat komunitas. Oke, oke, cukup jelas ya. Story WA itu maksudnya status WA. Iya, story WA itu status ya. Status, story itu nanti akan disamakan ya namanya. Jadi ada story Instagram, story Facebook, nanti juga sama ya. Kalau settingannya pakai bahasa Inggris namanya story. Di WhatsApp juga akan sama. Jadi syaratnya story akan efektif itu pertama kontak kita banyak ya. Kontak yang banyak itu harus saling save dan kita melaksanakan story ya. Story-nya ya juga jangan terlalu sering-sering ya. Saya membatasi ya maksimal itu 10. Itu udah terlalu banyak itu kayak jahitan itu sudah. Jangan sampai kecil-kecil tuh kayak jahitan rapat banget itu ya. Itu pasti yang dilihat itu cuma yang satu, dua, tiga gitu. Ya makanya kita jangan terlalu banyak ya. Orang juga akan men-swipe langsung men-skip kalau terlalu banyak. Jadi saran saya story-nya nggak terlalu banyak, tapi memang di jam-jam premium gitu ya, di jam-jam premium. Apalagi sekarang ya teman-teman story itu ya itu algoritmanya, aturan mainnya disamakan ya sama Meta itu hampir disamakan dengan Instagram. Jadi akan ditayangkan kepada tidak semua kontak yang saling save, tapi kontak-kontak yang rajin interaksi dengan kita atau yang engage ya, yang dekat dengan kita. Seperti itu. Makanya kalau misalnya pengen story-nya itu banyak atau statusnya banyak dilihat orang, teman-teman juga sering ngechat juga ke mereka. Ya ngechat juga. Nanti pasti kalau misalnya orang barusan ngechat, pasti akan melihat lingkaran di story kita. Ya, profil kita ada lingkarannya pasti kelihatan. Itu ya. Jadi bocorannya seperti itu teman-teman ya. Algoritmanya hampir disamakan dengan story di Instagram. Ya. Jadi siapa yang dikirim? Tidak semua daftar teman kita. Tidak semua daftar kontak kita. Ya. Tapi kontak-kontak atau teman-teman kalau di Instagram ya yang deket ya, yang engage istilahnya ya, yang apa ya dekat dengan kita saja. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya langsung ya. Eh, Sekarang saya mau kirim foto di status story WA otomatis kirim ke juga ke sekarang saya kalau kirim info di status story WA otomatis terkirim juga ke story Facebook. Ini pertanyaan atau ini apa informasi saya kurang paham. Mas, apakah daftar kontak di grup WA bisa diambil sama datanya kontaknya? Mas Imron, saya kurang paham ini. Apakah daftar kontak di grup WA ya bisa diambil semi datanya kontaknya? Ini kayak saya Bunda Korla aja ya. Iya bisa kalau ngambil kontak di grup itu bisa. Ya nanti saya ajarkan caranya. Kalau saya uh, uh, info, oke. Terima kasih informasinya. Info dong jam berapa pasnya ya. Kalau saya di pagi ya pagi itu walaupun nanti story kita itu akan bertahan 1 kali 24 jam ya sama semuanya berlaku di Instagram, Facebook ataupun WA. Masa tayangnya 1 kali 24 jam. Tapi ada prime time-nya, waktu-waktu premiumnya. Kalau saya itu ya sama seperti em, em, waktu apa namanya waktu sholat gitu ya. Kalau saya biasanya pagi gitu ya. Kalau saya pengen di kumpul pagi itu subuh ya. Setelah sholat subuh kita update status. Harapannya yang lihat itu orang-orang yang ini sama ya, yang bangun pagi. Biasanya kalau orang bangun pagi sholat subuh itu orang-orang yang ini ya. Walaupun itu secara algoritmik itu nggak bagus ya, bukan prime time. Prime time-nya itu jam 6 jam 6 jam 7 itu bagus. Orang masih sempat lihat
story ya. Terus kemudian waktu mau jelang makan siang jam 11 12 istirahat. Kalau sore itu jam 4 jam 5 orang pulang kerja itu jam 4 jam 5 habis terus habis itu habis isya ya jam 18 sampai jam 19 itu eh, prime time-nya ya. Kalau misalnya berarti kita harus siapkan 5 ya atau disiapkan minimal 4 konten ya. Boleh lebih boleh tapi jangan terlalu banyak kayak jahitan itu jangan sampai ya. Jadi ya paling maksimal ya saya rekomendasikan itu 10 teman-teman ya 10 saja jadi masing-masing di waktu itu cuma update dua-dua gitu ya. Kalau pengen lebih Pak ini bagus banget ya ditunda besok ya atau yang story yang sebelumnya dihapus ya supaya stabil di angka di 10 atau 8 saya pun tidak terlalu banyak serius teman-teman ya tapi diecer itu dibagi ya pagi siang sore malam ya 4 waktu itu. Maksudnya diambil semua datanya, Mas. Maaf salah. Oke, bisa, bisa. Kalau mau ngambil data kontaknya, bisa member atau anggota grup. Bisa nanti saya ajarkan caranya. Oke, yang di bagian ini tidak ada pertanyaan ya. Yang bagian ragamnya, intinya kuncinya di sini. Anda pakai saja. Anda pakai saja. Nanti akan Anda kuasai dengan sendirinya. Ya, kalau tipsnya Anda pakai saja. Nah, Mas, kalau boleh usul disampaikan dulu materinya sampai selesai materi yang tersampaikan baru tanya jawab pertanyaan. Boleh ya? Saya ngegas materinya dulu aja ya. Oke, Oke, ini tips yang pertama. Jadi kalau pengen WA-nya efektif untuk berjualan, kontaknya harus banyak. Kenapa harus banyak? Karena basisnya WA ini adalah di kontak ya. Kalau kontaknya sedikit berarti nanti story yang kita tayangkan yang melihat sedikit juga ya. Ya, jadi harus banyak kontaknya. Terus pertanyaannya bagaimana cara memperbanyak kontak ya? Kita bisa grabbing namanya scraping atau grabbing ngambil ya, ngambil data kontak. Dari mana ya? Bisa dari Google Map ya, bisa dari aplikasi WhatsApp itu sendiri ya. Ada dua ini ya. Jadi dari Maps ya, pakai Google Map atau Bing Maps, terus kemudian dari aplikasi WA. Ya, bisa ngambil kontak, ya, bisa percakapan, bisa grup atau dari label. Apakah kontak terbatas? Tidak terbatas, tapi nanti yang terbatas adalah penyimpanannya, ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya handphonenya RAM-nya agak eh, kurang memadai, nanti akan berpengaruh terhadap performa WA-nya. WA-nya nggak bisa dibuka bahkan ya, kalau misalnya terlalu banyak kontak yang kita masukkan pun ya nanti kalau misalnya kita di WA marketing ini memang akan bekerja dengan banyak kontak ya, bukan ratusan, ribuan, mungkin puluhan ya, ribu kontak ya. Seperti saya saat ini itu ada 20.000 kontak, 20.000 kontak. Ya. Nah, nanti PR-nya bagaimana? Bagaimana caranya dalam waktu singkat ya, 20.000 itu bisa diinteraksi ya, terkirim pesan tanpa kena blokir. Ya, itu nanti harusnya ya tema malam itu ya ini berbicara tentang studi kasus atau eksperimen praktek ya yang saya lakukan ternyata bisa teman-teman ternyata bisa kalau tahu triknya tahu caranya ya nanti saya akan bongkar rahasianya itu ya sekarang bagaimana mencapai kontak yang banyak ya caranya harus dikumpulkan dulu tuh kontaknya. Dari mana? Dari Google Map bisa, dari grup-grup WA bisa. Ya, oke. Caranya bagaimana? Ya, yang pernah ikut kelas saya kayaknya sudah sering saya ajarkan gitu ya, cara nge-grab database kontak itu. Saya ulang saja nggak apa-apa ya. Kalau yang pernah ikut kelas saya sebelumnya nggak apa-apa ya, diulang gitu ya.
Kalau nggak apa-apa bilang ditulis di kolom chat, nggak apa-apa gitu, GTP gitu. Oke ya, saya bilang. Jadi gini, teman-teman ya, kalau pengen menggrab datanya dari apa namanya dari Google Map ya katakanlah ya. Jadi kita bisa mendapatkan kontak atau daftar prospek yang banyak untuk kita isi ke dalam kolom prospek kita itu dari Google Map. Dan ini dilakukan ya oleh teman-teman itu dan terbukti banyak yang sukses gitu ya. Banyak yang sukses itu maksudnya gimana ya? Jadi nanti saya ceritakan dah. Ya, yang penting caranya dulu ya. Caranya itu seperti ini saja teman-teman ya. Teman-teman, ini kita pakai tool. Toolsnya itu namanya ini Max Scraper. Oke. Nah, tinggal dicari saja. Ini contohnya yang kemarin itu yang sukses itu eh, murid-murid saya yang jualan ini, jualan apa namanya? Yang ini loh, teman-teman. Jualan apa itu lupa ya. Jualan yang buat lemek itu ya. Lemek itu apa ya? Lemek itu alas yang buat potong rambut itu loh. Tapi potong rambutnya itu dia kasih kayak kaca gitu. Ya, kayak gini teman-teman ya cara scrapnya. Tulis saja ya targetnya siapa ini. Cocok untuk B2B ini. Ya, cocok banget untuk B2B. Jadi contohnya ini barbershop gitu ya. Jadi kita cari aja di ketiknya barbershop terus pakai tools itu nanti dia akan scrap sendiri ya. Namanya Map Lead Finder. Ini harus pakai laptop. Jujur aja ini pakai laptop ya. Nah, dia akan men-scrap data-data yang ada kaitannya dengan barbershop di lingkaran atau di daerah kita ya. Kalau ingin mendapatkan yang banyak ya tinggal digeser-geser, zoom in, zoom out. Kalau pengen yang istilahnya eh, kita grab itu sampai ke gang-gangnya, ya itu nanti kita tinggal zoom out saja ya. Zoom in, zoom out saja dan geser-geser. Nanti ini akan nambah sendiri ya. Ini seperti ini contohnya ini sudah dapat 188 ya. Ini kita tunggu saja ya, dia lagi bekerja ya. Jadi digeser-geser aja. Jadi kita tertarget ini orangnya ya di sekitar sini saja ya, yang dekat mapnya. Atau kalau misalnya saya ingin meluaskan pasar ya di Jakarta katakanlah, ya mapnya nanti tinggal diarahkan ke daerah Jakarta. Kalau daerah Jakarta itu relatif padat gitu ya. Jadi nanti akan lebih cepat itu dapatnya itu wood gitu, udah dapat 200, 300 kayak gitu. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Saya tidak selesaikan ya. Ya, saya cukupkan ya sampai ini ya 283 ini ya. Kelihatan ya 283. Ini tidak perlu nunggu sampai selesai ya. Ini kan 42 per 293. Ini nggak harus nunggu selesai ya. Ya, atau ini 300 gitu ya. Ini harus nunggu selesai prosesnya. Tinggal di download aja. Kita pakai Excel ya. Ini ada 306. Jadi nanti kalau misalnya saya targetnya itu, katakanlah target saya itu adalah
toko Madura ya, atau toko sembako, atau toko apa gitu ya, terserah ya. Intinya B2B itu cocok gitu ya. Anda jualan untuk dijual lagi ke mereka yang memiliki toko gitu ya. Ya, seperti ini teman-teman ya, dapatnya hasilnya. Saya biasanya cuma tinggalkan yang saya butuhkan, yaitu nama sama nomor HP-nya saja. Alamat pun saya delete gitu ya. Oke. Yang tadi itu belum selesai itu yang ini ya, ini ya, waiting ini. Nah, ini informasinya nggak kita butuhkan. Biasanya akun Instagram, akun Facebook, akun email gitu. Ini malah kita hapus. Jadi nggak usah nunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini seperti ini. Tadi datanya 306 ya kalau nggak salah. Ini ada yang ada nomornya, ada yang nggak ada nomornya. Ya, ya 306 ya. Pas ya 306. Tinggal nanti dirapikan saja ya. Kita filter ya. Nah, kenyang. Mana yang ada nomornya, mana yang ada nomornya kita kita Sini. swap. Eh, lu piye tahu nu kecil. Ya, untuk ketertiban bersama, mohon bisa di mute ya. Oke, ya, seperti ini ya. Ah, oke. Ini hasilnya. Nanti kalau sudah dirapikan, difilter. Oke, ini ada yang nomornya, nomor nomor telepon apa ya, rumah gitu ya. Dan ada yang tidak ada nomornya. Ya, kalau nggak ada nomornya, ya kita hapus saja. Karena ini kelasnya WA marketing ya. Nah, ini kayaknya bisa diselamatkan. 081. Oke, seperti ini. Jadi tadi ya pakai Skype dari Google Map ya, kita bisa mendapatkan banyak nomor ya, yang insya Allah ini bisa kita kategorikan tertarget. Artinya apa? Kita tinggal memilih saja ya, kategori bisnis apa yang dia hadir di Google Map yang bisa kita ambil ya. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu jualan suplemen ya, kesehatan ya, jualan madu atau jualan apa gitu ya yang berkaitan dengan kesehatan. Grab aja toko-toko yang berkaitan dengan itu. Contohnya toko herbal, apotek, ya, apa namanya, herbal shop dan lain sebagainya. Atau yang ini Anda jualan minuman ya, kayak teman saya ya, tetangga saya biasanya itu nunggu nunggu apa namanya pesanan, tapi sekarang itu dia produksi terus ya, karena dia sudah banyak pelanggannya. Siapa yang dia Grab ya? Dia Grab itu adalah toko-toko Madura ya, Madura Mart ya kalau di Jawa banyak banget ya. Atau toko kelontong, toko sembako ya. Caranya seperti tadi. Ya. Dan nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini tinggal kita pastikan ya. Ini itu nomor handphone ya. Belum tentu ini juga tersambung dengan WA. Ya. Bisa jadi nomor ini eh, sebagian besar ya, ini insya Allah sebagian besar itu juga nomor WA. Tapi tidak semuanya nomor yang ada di sini itu adalah nomor WA. Nanti kita perlu cek lagi, kita perlu validasi apakah nomor ini nomor WA atau bukan. Oke, dari cara yang pertama dari Google Map ini insya Allah kita akan dapat nomor yang banyak. Oke, boleh saya lanjutkan ya. Baru masuk. Berarti yang nyangkut semua barbershop ya. Ya, yang ini kayaknya barbershop ya. Jadi dia jualan, murid saya itu jualan apa ya namanya itu. Pokoknya kalau kita potong itu biasanya kan bapak yang itu kan membeberkan kain supaya nggak kena kotor di baju kita. Lah itu dia jualan itu. Lah itu segmennya siapa? Lemek ya betul. Celemek, ya betul Celemek. Seperti ini loh teman-teman. Tak tunjukkan saja.
Oke, kelihatan ya. Ya, seperti ini loh. Apa namanya? Klip. Ah, sudah kelihatan ya. Jadi kain klip klip cukur rambut ya. Tapi dia modifikasi ya. Jadi dia kayak handphone friendly gitu ya. Jadi dia bisa tetap asik main game atau tetap bisa WA-an atau pakai handphonenya itu di saat dipotong gitu. Terus yang ini ya, Sari Dele ini yang tetangga ini yang dia juga sukses ya menerapkan WA marketing ini untuk jualan sari kedelai beraneka rasa. Segmen pasarnya siapa? Data yang digrab itu adalah toko-toko, warung, restoran, kafe, terutama yang toko Madura buka 24 jam itu. Itu sekarang fokus dia produksi. Nah, ini murid saya juga ini jasa review ulasan Google Map. Nah, ini kan yang di Grab itu data dari Google Map ya. Pastilah ingin meningkatkan kepercayaan di mata pelanggan itu dengan memperbanyak reviewnya. Cuma 5.000 saja ya. Nah, ini jualan alat display untuk kran ya. Ada kran, ada apa namanya eh kayak kuas gitu ya, kayak kunci pas gitu ya, dan kacamata. Nah, ini bisa ada 8 sisi, terus kemudian bisa diputer gitu ya. Nah, ini segmen pasarnya siapa? Ya, dia nge-grab data yaitu toko, bangunan, atau galangan. Ya, dia japri ada produk ini, silakan diorder. Ini ada teman-teman dari BP juga sama, dia nge-grabnya adalah toko apotek, ya, dokter, bidan gitu. Nah, seperti itu, teman-teman. Ya, nanti bisa dikira-kira dulu segmen pasar kita itu seperti apa. Kalau properti, ya dokter itu cocok gitu ya. Pak, Bu, barangkali mau nambah asetnya, ya, monggo silakan bisa invest di di apa gitu ya, di perumahan apa gitu. Itu teman-teman ya, itu yang pertama yang dari Google Map ya. Itu tinggal kata kuncinya saja diketikkan apa gitu ya. Jadi contohnya ini ya, kalau saya pause, terus kemudian saya reset gitu ya, terus saya ketikkan kembali di sini ya. Contohnya toko sembako. Ya, saya ketikkan dari barber shop ke toko sembako. Ya, nanti akan dia kerja sendiri gitu ya. Nah, tinggal kita geser-geser. Jadi ini keren banget ini. Ini kayak semacam apa? Kayak magnet gitu ya. Jadi yang yang dilalui ya dari kursor gitu nanti akan ke ke hisap gitu teman-teman. Kalau ingin menjelajah sampai ke ganggang ya tinggal di zoom 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 saja. Ya, nanti yang di ganggang itu akan ketarik juga kayak gini. Dan ini kabar baiknya ini gratis teman-teman, nggak usah bayar. Nah, kayak gini. Tapi syaratnya cuma satu harus pakai laptop. Jadi kalau nggak pakai laptop nggak bisa. Tinggal digeser-geser saja, zoom in, zoom out, nanti akan terkumpul sendiri gitu ya, database yang gitu. Jadi kalau teman-teman arealnya pemasarannya terbatas hanya untuk Surabaya, seperti saya ya, Tumpeng itu cuma untuk Surabaya ya, Sidoarjo dan Gresik ya, berarti saya fokuskan di situ. Ya, teman-teman harus ada target tuh ya. Semua yang ada di Google Map wilayah ini, ya saya ingin kuasai wilayah ini, saya harus informasikan sebar brosur ke mereka ya, sebar brosurnya nggak usah berkunjung ke mereka keliling kota ya, tapi cukup lewat WA saja, cukup mouse-nya kursornya aja yang dikelilingkan ya, datanya nanti didapat, baru kita nanti share informasi atau promosi kita brosur kita lewat WA, kurang lebih seperti itu. Toolsnya pakai apa ini namanya, namanya ini namanya ini. Nah, ini gratis. Map Lead Finder namanya. Extension Chrome ya. Cara menginstalnya juga gampang. Tinggal dicari saja. Nggak ada instalatornya, tapi dicari saja. Dengan kata kunci ini di Google nanti tinggal add to Chrome gitu aja.
Yang nggak bisa nginstal extension Chrome, boleh tulis di kolom komentar, nanti saya demokan saja. Bisa semuanya ya? Aman. Oke, kita lanjutkan. Karena materi utama kita itu belum bukan ini, teman-teman. Untuk untuk itu yang nyangkut WA ya. Bukan nomor WA. Itu yang nyangkut nomor HP. Nanti apakah ini WA atau bukan kita perlu validasi lagi. Untuk download atau login pakai Gmail enggak, Mas? Enggak pakai Gmail. Tolong oh, Mas baru kali. Tolong oke. Kalau untuk customer bakery cari targetnya pada di Google Map. Maksudnya ibunya jualan kue gitu ya, jualan bakery ya, jualan donat seperti itu ya. Ya, nanti nge-grabnya ya hampir-hampir saya. Saya kan juga food and beverage ya kategorinya. Saya biasanya nge-grab itu kayak bengkel ya, PT gitu ya. Langsung ketika ada PT atau CV gitu, atau kantor. Terus kemudian ibu kalau misalnya bakery tahan lama itu bisa dititip-titipkan ya ke warkop, warung ya. Itu bisa juga. Pokoknya yang kita WA itu yang jelas manusia ya. Tapi kita coba gitu ya. Sedapat mungkin ini merupakan produk menjadi solusi bagi dia atau yang dibutuhkan mereka. Enggak menjamin nomornya bersih ya Mas. Berapa saat lalu kan banyak enggak menjamin nomornya bersih ya Mas. Berapa saat lalu kan banyak kasus scam nomor telepon di Google Map tuh Mas. Gimana tuh? Maksudnya? Iya, nomornya bersih apa dari apa gitu? Maksudnya apa? Saya nggak paham. Pokoknya intinya gini, teman-teman ya. Ya, saya cuma menyampaikan caranya saja ya. Caranya bahwa kita bisa mengisi ya kolam prospek nomor WA yang banyak itu dari Google Map. Ya, Google Map itu aja. Caranya seperti ini. Apakah yang nanti terhisap tadi atau yang kita download tadi adalah nomor WA? Bukan ya. Itu sebagian besar iya nomor WA, tapi ada mungkin yang tidak connect dengan WA atau bukan nomor WA alias nomor HP biasa. Terus nomornya bersih apa enggak? Bersih dari apa ya? Maksudnya ya nomornya nanti ya dipegang orang gitu aja. Ya, kalau misalnya cocok dengan produk yang Anda tawarkan, misalnya, insya Allah akan beli gitu. Aplikasinya namanya apa? Map Leads ini, Finder. Itu download dulu, login pakai email Anda. Oke, saya ngulang-ngulang ya kayaknya. Kalau kita mau nomor WA semua warga di suatu komplek perumahan, apa bisa dengan cara ini? Tidak bisa. Ya, warganya itu ini ya harus punya toko gitu ya, atau daftar dulu. Gitu. Nggak bisa, Pak. Itu harus datang langsung satu persatu didatangi komplek perumahannya di sensus gitu, Pak. Kalau lewat ini nggak bisa. Mereka yang harus memiliki profil atau listing, istilahnya Google profil bisnis di Google Map yang bisa ditarik datanya. Nah, ya cukup ya kayak ini contohnya. Nanti kalau sudah dirasa cukup ya, saya biasanya kalau ini ribuan dulu ya, biar sekalian ya. Ini langsung ada tanda panah di bawah, langsung di-download to Excel ya. Kalau yang ini to CFC agak repot juga, nanti formatnya akan berbeda gitu ya. Langsung download list to Excel saja lebih gampang. Nanti kita kelolanya. Ya, kita cuma cari nama dan nomor WA-nya, nomornya saja. Oke ya, paham insya Allah ya. Saya nggak perlu demokan, lanjut. Ini menjawab pertanyaan yang tadi, yang dari bisakah nge-grab ya dari grup-grup WA? Jawabannya bisa ya. Boleh dengan cara manual, boleh pakai tools. Ya, kalau pakai manual ya ngopi satu persatu. Ya, tapi jawabannya bisa, bisa ya. Tapi kalau manual agak lama karena harus copy satu persatu.
satu per nomor ya. Kalau sekarang kan grup itu maksimal di 1.300 nah 256 kalau nggak salah ya. Pokoknya bisa 1.000 lebih lah. Ya. Nah itu kalau di copy satu persatu kan lama gitu ya, copy lama. Jadi kita bisa pakai tools ya, pakai tools. Saya ambil ini ya. Jadi pertama scan dulu ya aplikasi WA-nya ke eh, WA web ya namanya, web WhatsApp. Teman-teman butuh instalasi lagi, tools lagi, dan ini toolsnya gratis ya. Kita pakai yang ini teman-teman. Namanya nama toolsnya Export WhatsApp Kontak. Ya, ini juga gratis. Ini kayaknya masih loading ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Aduh, hilang lagi. Oke, nanti kita bisa memilih grup yang kita ingin grab. Saya ini bisa all group ya, bisa semua grup. Saya ngambil ini saja, ya ini aja kayaknya pasar UMKM online gitu ya. Start. Nah, terus kita pilih ini CFC. Terus kemudian kita download hasilnya seperti ini. Oke. Jadi nggak perlu copy satu persatu. Kalau mau copy persatu juga bisa ya. Itu nggak usah pakai laptop ya, pakai langsung chat aja itu lebih gampang ya. Nggak perlu disimpan juga. Jadi langsung chat dari aplikasi WA teman-teman ya di grup itu. Chat satu membernya satu persatu. Lama Pak, iya kalau kalau itu lama ya. Tapi kalau pengen yang cepat seperti ini, jadi kayak tadi ya, itu membernya ada berapa ini? Ya ini langsung boom, langsung semua member dari grup itu kita bisa tarik semuanya di Excel. Ada 260-an ya, 63. Nah kayak gini hasilnya. Kalau dia ngasih nama ya nanti akan muncul namanya di sini. Kalau tidak ada namanya ya nggak ada namanya gitu aja. Ini nomornya, ini nomor versi eh, nomornya gitu ya. Intinya itu ya, jadi langsung ya satu kali klik pakai tools yang tadi itu bisa narik eh, member grup sekalian semuanya dan itu bisa all grup ya semua grup. Cuma kalau kekurangan tool yang itu tadi namanya export kontaknya ini export WhatsApp kontak ini kelemahannya kalau kita pilih all group teman-teman itu pilih all group ini itu nanti eh, kalau grupnya banyak kan ada 100 dia akan mengenerate Excel 100 ya sesuai dengan jumlah grup yang kita punya. Saran saya boleh sekali saja, tapi setelah itu nanti pilih aja sesuai grup yang kita ingin aktivasi ya, seperti itu. Selain dari grup, ini juga bisa dari chat ya. Dari chat itu dari mana? Dari yang sebelah kiri ini ya. Dari sebelah kiri ini. Yang pernah chat dengan kita itu datanya juga bisa kita download. Selain dari chat, itu juga bisa dari kontak kita, ya, dari kontak yang kita punya. Maksudnya kontak itu yang bagaimana? Kontak itu yang kontak WA. Ya. Jadi kita punya kontak berapa yang sudah pernah kita simpan, tapi kan belum tentu kontak yang tersimpan itu pernah kita WA. Kadang teman lama, teman jauh itu, kerabat jauh itu
itu belum pernah kita WA. Ya, itu bisa kita ambil datanya di bagian kontak tadi. Itu ya. Jadi satu tools ini kita bisa ngambil data dari aplikasi WA ya. Itu pertama dari kontak ya, dari percakapan yang sebelah kiri ini, terus kemudian dari apalagi itu dari grup ya. Sama nanti ada yang bisa dari label kalau teman-teman pakai WA bisnis. Itu. Oke, demokan Pak. Ya, ini sudah saya demokan. True false itu apa? True itu yang sudah tersimpan ya, yang sudah kita simpan ya. Kalau false itu belum tersimpan di phonebook kita. Ada jumlah kontak maksimal nggak di WA? Maksudnya jumlah maksimal kontak maksimal nggak ada sih Bu, belum ada. Belum ada, saya belum mengetahuinya. Atau ada batasannya, tapi saya nggak tahu juga bisa jadi. Tapi sejauh ini saya pernah itu sampai 30.000 itu eh, aman ya 35.000 ini masih masuk ya. Cuma ya itu kalau teman-teman pakai ekspornya pakai Google Kontak itu satu Google Kontak ya email ya itu hanya bisa 20.000. Jadi kalau lebih dari itu teman-teman harus menyematkan atau mensinkronkan dua akun Gmailnya kayak gitu ya. Jadi dibatasinya di Gmailnya atau Google Kontaknya. Kalau Google Kontak itu maksimal cuma 20.000. Bisa lebih sedikit, tapi nanti akan error-error. Jadi kalau pengen menyimpan lebih banyak, ya pakai Gmailnya lebih dari satu. Cara instan export WhatsApp kontak gimana? Cara installnya gampang. Ini seperti ini ya. Saya demokan satu satu kali ini aja. Satu kali ini aja. Jadi dicari Bu, namanya itu sama ya, installnya kalau tools yang saya demokan di sebelah atas ini sama semuanya ya. Jadi satu kali saja ya untuk semuanya. Contohnya ini ya, cari aja yang ini. Kita carinya di mana? Di Google ya. Ctrl V, ya, di Google cari export WhatsApp kontak, enter. Carinya di Google. Sama tadi yang pakai Map Leads Extractor itu juga sama. Nah, kalau sudah ketemu, nanti ketemu yang ini, ya. Nah, ketemu yang logonya sama. Ya, kita klik. Oke. Terus kemudian kita klik Add to Chrome, ya. Nanti kita diarahkan ke extension Chrome. Ah, seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah saya install, ya. Jadi bilangnya hapus. Ini saya hapus dulu saja. Ya, nah nanti tinggal ini tambahkan to Chrome ya. Jadi installnya itu cuma dua kali klik ya. Klik yang pertama ini tambahkan ke Chrome. Kalau sudah ketemu ya, kalau ketemu extensionnya ini kita cuma dua kali klik ya. Pertama tambahkan ke Chrome, sudah. Habis itu akan muncul pop up ya. Ya, kemudian tambahkan add extension. Oke, sudah selesai. Nah, nanti tinggal kita munculkan. Ya, tinggal dimunculkan. Munculkannya di sini. Ya, pingnya dinyalakan. Mana tadi? Ah, ini dia. Muncul dia. Oke, ini sudah siap. Nah, ini baru nanti ini bisa dipakainya di bagian WA ini. Yang bagian yang kita ada WA-nya ini. Seperti itu. Gampang. Sama, semuanya juga sama. Nanti installnya cuma dua kali klik. Add to Chrome, add to extension. Sudah selesai. Oke ya. Nah, ini tinggal dicatat aja. Tenang aja, ada materinya ya. Materinya nanti pakai tools apa, nanti linknya apa, itu ada. Ada di bagian bawah. Saya tunjukkan dulu ya, biar teman-teman paham.
Nah, Pak bisa pelan-pelan ya kliknya kelewat. Eh, Insya Allah nanti ada tutorialnya juga kok, aman. Yang penting ini tahu saja ya maksudnya dan nanti itu ada tutorialnya sebentar. Saya tunjukkan dulu. Ya, jadi ada instant data scraper, ada ini, ada link-linknya. Nanti tinggal di copy paste saja. Ya, ini ada link terkaitnya. Jadi kayak tadi ada maplet extractor ini di sini. Terus kemudian extract group number atau ini ada di sini. Gitu. Jadi nanti tinggal ngopi saja teman-teman. Ya, link-linknya. Oke, aman ya. Mohon izin saya lanjutkan. Oke, siap dilanjutkan. Kalau siap, boleh tulis kata siap. Oke, siap. Terima kasih. Langsung saja ya, teman-teman ya. Ini cara saya untuk memperbanyak data. Ya, pertama nge-grab data dari Google Map atau nge-grab data dari aplikasi WA itu sendiri. Entah dari kontak, percakapan, grup-grup, ataupun di label. Ya, itu yang saya lakukan. Terus kemudian yang tadi ya, tidak semua nomor itu aktif WA-nya. Ya, itu kita perlu validasi. Ya, bagaimana cara memvalidasinya? Kita butuh yang namanya tools lagi ya, namanya WA validasi. Dari WA validasi ini nanti kita bisa mengenerate nomor. Ya, materinya nanti di-share, tenang saja. Nanti sama Mbak Nisa yang share. Nanti minta aja sama Mbak Nisa yang ngirim WA tadi ya. Caranya bagaimana teman-teman untuk memvalidasi ya. Tadi saya dapat nomor itu dari sini ya, dari barbershop ya, barbershop. Ya, ini kita validasi nomornya supaya kita bisa tahu ya bahwa ini nomornya WA atau bukan. Caranya memvalidasinya kita butuh tool satu lagi teman-teman, WA validasi namanya. Oke. Untuk menggunakan sama ya, nanti cari dan linknya sudah saya sematkan di bagian bawah presentasi ini. Jadi tenang, aman ya. Ini saya demokan untuk penggunaannya saja ya. Setuju ya? Oke, ya. Cara untuk memvalidasi nomor-nomor yang kita miliki itu cukup dipastekan saja di bagian ini ya. Itu ada tanda plusnya ya. Jadi kita harus pakai tanda plus ya. Kemudian baru kode negara 62 gitu ya. Nah, Indonesia 62. Jadi data yang tadi kita dapatkan, data ini, data barbershop ini kita rubah dulu ya. Nah, yang pertama kita hapus dulu yang stripnya ya, stripnya. Karena kalau ngambil dari Google Map pasti pakai strip. Itu untuk memudahkan sebenarnya membaca orang itu supaya nggak keliru-keliru. Tapi di sini tidak kita butuhkan, jadi kita hapus. Cara menghapusnya langsung aja masal pakai Excel ya, Ctrl H. Yang mau kita hapus apa? Strip, terus kemudian replace kita kosongkan, kemudian replace all. Nanti tanda stripnya akan hilang, sehingga nanti datanya akan menyatu seperti ini. Nol ya, itu hilang. Nol di depan, bukan angka penting itu menjadi hilang. Oke ya. Nah, habis itu kita tambahkan 62-nya ya. Berarti bagaimana cara menambah 62-nya? Ya, kalau pakai Excel insya Allah gampang ya. Kalau teman-teman jago Excel-nya tinggal kita rumus saja. Berarti kita pakai rumus dan ya. Jadi dalam petik 62 pakai pakai plus ya.
Supaya ini dianggap karakter, kita kasih petik ya. Jadi bukan dijumlahkan atau dihitung gitu ya. Kalau di dalam petik itu karakter gitu ya. Ini seperti ABC. Jadi bukan numerik ya. Kita bilangnya ke Excel gitu. Terus kemudian dan gitu ya. Kita sambung gitu ya. Dan itu disambung dengan ini yang B. Kemudian kita enter. Nah, jadi rumusnya gitu. Jadi sama dengan dalam petik plus 62 dan yang nomornya tadi. Mungkin agak kurang jelas saya zoomkan ya. Nah, ini rumusnya. Saya ulangi ya, sama dengan dalam petik 62, ada plusnya, plus 62 dan ini nomornya. Enter. Nah, habis itu tinggal ditarik ke bawah atau double klik yang paling pojok pojok bawah. Nih, udah. Kemudian kita kontrol C. Ya, kontrol C, terus kemudian kita masukkan ke mesin tadi atau alat tools tadi. Nah, ini paste seperti ini. Habis itu kita klik bikin verifikasi. Not now. Nah, dia nanti akan bekerja tuk, untuk memverifikasi ya, memvalidasi apakah ini nomor WA valid ya atau bukan. Kalau sudah kayak gini ya, sudah centang, sudah selesai kita download. Ya, downloadnya tetap kita pilih yang Excel. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nanti opininya existing atau non-existing. Oke. Nah, ini ada existing berarti aktif ya statusnya, dia WA ya. Terus kemudian non-existing dia bukan nomor WA. Seperti itu. Nah, biasanya dari sini saya akan balikkan ya, balikkan itu apa ya? Saya akan kembalikan ke data yang tadi. Tadi. Waduh, tadi nggak semuanya ya. Saya nggak dari nggak di atas. Ada beberapa data yang kelewat ya. Nggak apa-apa deh. Oke, yang penting ini sama ini harus sama gitu ya. Ini non-existing berarti ini tidak valid ya. Seperti itu. Tadi saya kelewat datanya ya. Oh, ada ternyata lumayan banyak ya. Yang atas ini nggak ke ini. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita fokus yang existing saja ya. Nanti kita bisa pakai apa namanya? Kita pakai source ya. Kita kelompokkan lagi yang existing. Ini nggak bisa kalau ini ada data yang nggak ini. Sebentar. Ini terpaksa saya hapus. Oke. Kita fokus yang ini saja. Dah, kita yang existing, yang non-existing kalau mau dicek apakah ini WA beneran apa enggak bisa di dijabri saja. Insya Allah nanti nggak akan nyampe gitu ya, karena memang ini tidak bukan nomor WA. Jadi kita fokus yang atas-atas saja yang merupakan nomor existing WA. Itu teman-teman. Rumus Excelnya
Oke, sudah ya. Nomor eksternalnya kayak gitu. Ditambahkan pakai rumus dan plus 62 dalam petik dan ini. Dan ini letaknya di mana nanti tinggal ditunjuk saja. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ini sudah kita dapatkan kolam prospek ya untuk nomor-nomor barbershop ya. Ini yang nanti akan kita japri. Oke, itu pakai validasi. Dengan formula yang sama, contohnya gini ya. Ini existing ini ya, existing. Ini saya kan nggak mungkin tuh, contohnya pakai nomor saya dah. Jadi kita bisa mengenerate nomor baru teman-teman atau eh, bikin nomor acak random pakai Excel gitu ya. Kita masukkan ke alat tadi atau tools tadi. Nah ini nanti akan terdeteksi mana yang nomor existing, mana yang bukan. Bentar, Mas. Ya, oke aman. Oke, siap. Oke ya, itu ya teman-teman. Cara memvalidasi nomor kita atau nomor yang kita dapatkan itu nomor WA atau bukan. Dengan tools yang namanya tadi ya, WA number checker. Kalau nggak salah namanya WA number checkers ya. Kita lanjutkan di materinya. Jadi nanti saya kapan-kapan kalau ada waktu nanti saya akan apa namanya lebih detail lagi ya, memaksimalkan yang generate number ini ya. Bagaimana kita bisa membidik ya, yang tadi ya, kalau misalnya berdasarkan wilayah tertentu. Jadi kita nanti akan bisa meng-scrap ya data-data pemerintah Komsel atau kartu Halo atau kartu XL prioritas. Itu siapa saja yang aktif WA-nya kita bisa dapatkan itu. Biasanya kuliah ya. Jadi wilayah tertentu itu kita bisa tracking ya. Karena memang ada kode jadi 081 itu kode provider. Habis itu 08122 katakanlah. Nah, itu adalah kode wilayahnya. Wilayah Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Itu ada daftarnya. Jadi kalau misalnya saya ingin membidik pasar Surabaya gitu ya, hanya orang-orang eh, Excel prioritas itu atau kartu halo ya pasca bayar biasanya kan orang-orang orang biasanya nomornya cuma 10 digit gitu yang cantik gitu. Nah, itu orang-orang kaya gitu. Kita bisa bidik kayak pakai generate number itu. Oke, pertanyaannya sekarang setelah terkumpul banyak entah itu dari Grab di Map ataupun Grab di aplikasi WA atau mengenerate nomor gitu ya. Kita pakai validasi nomor itu ngumpul banyak terus buat apa? Dibuat apa ya? Dibuat sambelan. Oke, intinya nanti kita harus interaksi ya. Database itu atau kolam prospek itu nggak akan ada gunanya kalau kita biarkan ya. Database kontak yang kita dapat apakah bisa diimpor WA secara blok tanpa harus invite grup satu persatu. Ini pertanyaannya berat-berat ini saya nggak bingung memahami. Database kontak yang kita dapat tadi, apakah bisa ke import ke WA secara bulk? Import WA secara bulk, secara massal gitu ya maksudnya, tanpa harus invite grup satu persatu. Kenapa invite grup? Kenapa invite grup satu persatu? Kenapa harus invite? Maaf, izin, oke, Kan voice. nggak Maksudnya database yang udah kita dapat
dapat, kan kita mau broadcast ya, mau kita broadcast Hmm, iklan kita ke ke semua kontak yang kita dapat melalui Google tadi itu. Nah, itu hmm. caranya gimana gitu? Kalau misalnya kita secara langsung, eh, apakah harus melalui grup? Nah, kalau melalui grup berarti kita harus invite satu-satu kontaknya gitu, atau kita bisa langsung import ke dalam grup WA. Oke, paham paham maksudnya. Oke, ya harus invite some share. Siap. Jadi data yang sudah kita kumpulkan tadi itu tidak harus dimasukkan ke kontak kita. Ya, buat apa juga ya. Ya, jadi nanti terus buat apa gitu ya? Ya, nanti kita harus interaksi ya. Tapi ada caranya teman-teman. Tidak langsung kita masukkan semuanya ke phonebook atau kita undang satu persatu lewat grup. Jadi kalau misalnya kita invite ke grup itu pun belum tentu mereka akan berkenan gitu. Siapa gitu ya? Tiba-tiba kontak yang tidak kita mereka simpan dia tidak kenal mengundang ke grup itu juga nggak akan efektif ya. Satu-satunya cara ya yang efektif ya menurut pengalaman saya, sekali lagi menurut pengalaman itu adalah dengan Japri teman-teman ya. Japri atau kita chat one by one ya, satu demi satu. Wah, capek Mas Rama. Iya, nanti capek. Kalau nggak tahu caranya, capek. Ya. Tapi ini ya, jadi pertama tidak saya sarankan, rekomendasikan untuk disimpan. Ya, nanti banyak rute itu, banyak. Kita sudah validasi, terus habis itu nomornya ini kita masukkan semua masal gitu. Lalu buat apa? Mereka nggak nyimpan nomor kita. Nanti nggak efektif juga yang di story-nya, karena dia tidak menyimpan. Jadi kita tahapannya seperti ini, teman-teman ya. Jadi teorinya teman-teman ya, saya ulas di sini ya. Eh, Teorinya ya ada banyak metode bagaimana pesan marketing kita, promosi kita nyampe ke orang lain dengan media WhatsApp. Ya, ada 7 ini. Bisa lewat Japri. Kita tahu orang jualan itu dari grup gitu ya, grup yang terbuka, open gitu ya, atau dari story ya. Ya, oh ini jualan gitu, aku beli gitu dari story ya, atau dari pesan siar ya. Pesan siar itu pesan broadcast ya. Jadi kita buat broadcast list, ABC list gitu ya, terus kemudian kita broadcast ya. Diteruskan ya, pesannya ini pesan marketing ini saya teruskan ya. Terus kemudian saluran ya, saluran itu channel ya, seperti di WA bisnis gitu ya. Bukan WA bisnis, ini hanya ada di WA bisnis ya, di WA biasa tidak ada. Terus kemudian komunitas, ini hanya di WA biasa gitu ya. Jadi eh, metode-metode ini yang bisa mengirimkan ya message pesan kepada orang lain melalui media WA ini. Ya, dari 7 ini saya paling prefer itu lewat Japri karena yang lainnya itu pada ada syaratnya. Contohnya grup gitu ya. Ini ketannya rendah, kalaupun itu diizinkan sama adminnya, tidak semuanya gitu ya. Terus kemudian kalau itu grup-grup yang memang private ya, hanya admin saja yang ini juga terbatas tuh ya. Eh, jadi ini grup itu, kalau grup jualan itu pasti ketindih itu. Jadi keterbacaannya rendah. Jadi kurang efektif. Yang paling efektif memang Japri. Kemudian story ini baru efektif kalau saling save. Ya, kalau tidak saling save dengan kita, kita yang nge-save saja, mereka nggak save, ya sampai kapanpun mereka tidak akan melihat story kita. Begitupun juga dengan pesan siar. Ini syaratnya harus saling save antara kita dengan yang tadi. Ya, mereka akan eh, meng-save kalau misalnya ya kenal, terus kemudian dia dengan sukarela meng-save gitu. Terus kan ini walaupun tidak saling save itu bisa kita kirimkan ya, tapi ini harus kita save dulu ya. Segitu banyak gitu data yang kita grab terus kita masukkan nanti kita teruskan satu-satu ini hanya 5 ya, 5 teruskan bagikan sama aja ya saya anggap 5 nomor saja dan syaratnya kita harus save dulu ya baru kita bisa panggil dari daftar phonebook kita. Saluran itu kita siapa gitu ya, bikin saluran itu kayak misalnya ini saluran itu ya
public figure, tokoh, kanal berita itu biasanya banyak membernya itu ya. Ini komunikasinya satu arah ya. Jadi tidak interaktif, tapi kita suka dengan konten itu, baru kita akan mengikuti saluran ini gitu. Komunitas ini kalau ingin banyak ya, ini ya kita harus save simpan ya. Terus kita grupkan ya. Dari grup itu nanti kita bisa bikin komunitas ya. Jadi sebenarnya komunitas itu menyatukan banyak grup ya yang punya niche yang sama, terus kemudian kita jadikan satu komunitas ya. Terus biasanya triknya ini dimatikan, apa dihapus saja grup-grup yang sudah di-invite. Nah, habis itu nanti secara default ya WA akan mengenerate yang namanya pengumuman ya, grup pengumuman namanya. Nah, itu membernya dari semua member grup-grup yang tadi masuk dalam komunitas atau kita masukkan dalam komunitas. Seperti itu ya triknya. Kalau komunitas ini aman. Tadi kan kita bisa nge-grab nomor dari grup gitu ya. Berarti kalau misalnya member grup itu tahu ilmu ini, berarti kan dia bisa grab juga ya database kita. Tapi kalau komunitas nggak bisa. Jadi kalau komunitas nanti nomornya akan ngacak sendiri ya. Nomornya akan jadi kalau nggak 16 gitu, 16 nomor. Jadi dia random banget. Jadi aman kalau teman-teman tidak bikin grup tapi dijadikan komunitas. Suaranya hilang. Oke, kalau suara saya bisa didengar, tolong bisa tuliskan angka 10. Oke, masih aman ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, berarti ini caranya satu-satunya yang efektif untuk interaksi dengan nomor baru ya, bukan nomor baru ya, dengan target nomor new ya, ya, yang tidak ada di dalam list kita itu adalah dengan Japri ya. Pertama kita pastikan nomornya itu akan tersampai ya. Jadi Japri ini nggak ada syaratnya. Jadi punya nomor gitu sudah. Nah, nomornya apalagi sudah kita validasi bahwa ini nomor WA. Sudah cukup itu saja. Nggak perlu kita simpan, nggak perlu juga apa namanya kita apa namanya dia nyimpan gitu. Dia nyimpan nggak perlu. Tapi pesannya pasti nyampe ya. Jadi saya akan sampaikan ya bagaimana cara supaya bisa efektif yaitu Japri massal tanpa perlu simpan nomor ya. Yang mau saya ajarkan boleh tulis di kolom komentar mau gitu ya. Oke, siap. Yang tadi nggak dengar suara saya, semoga ini ya, mungkin jaringannya mungkin ya di sana. Oke. Oke ya, jadi itu teman-teman ya, semua metode bagus ya pada waktu yang tepat ya. Nanti saya akan jelaskan flow-nya. Oke, lanjut. Yang pertama flow yang Jabri dulu. Ini mekanismenya atau pola interaksinya. Jadi disapa dulu ya, kenalan, sampaikan, doakan. Itu ya, SKSD. Jadi sapa, kenalan, sampaikan, doakan. Jadi frame-nya harus tahu teman-teman ya. Di sini kita berinteraksi dengan orang baru ya, nomor baru. Dia tidak kenal dengan kita, kita pun juga nggak kenal dia. Pokoknya ada nomor WA, ini barbershop gitu aja gitu ya. Pemilik atau orang yang bekerja di barbershop gitu, atau ini dokter atau asisten dokter. Kalau data itu kita ambil dari Google Map. Ya, atau kalau random banget yang tadi dari generate number gitu kan random itu ini siapa itu kan kita nggak tahu ya, makanya kita sapa dulu saja. Sapanya itu bisa pakai selamat pagi, selamat siang, atau pakai selamat sore, assalamualaikum ya, tanpa harus eh, langsung jualan. Jadi saya sangat tidak rekomendasi untuk teman-teman langsung jualan ya, dicolek dulu, disapa dulu saja. Bisa dipahami ya. Kalau dia respon, ya, Waalaikumsalam. Oh iya, selamat pagi. Ini dengan siapa ya gitu jawabannya. Dia responnya seperti itu. Baru kita jawab.
Ya, salam kenal, saya Rama di Surabaya, saya dikenalkan diri kita. Ya, ini biasanya ini sudah ada template-nya saya. Kenalan pun ada template-nya. Kalau Anda teman-teman pakai WA Business ini sangat mudah. Ya, pakai slash gitu aja. Template-template itu sudah bisa kita pakai. Ya, bisa kita panggil dengan lebih cepat. Ya. Terus kemudian sampaikan ya. Kalau sudah biasanya ketukannya ini 5. Tak tak tak, apa kabar Pak? Salam kenal. Lo tahu nomor saya dari mana? Oh, saya kebetulan tahu nomor Bapak dari Google Map ya. Dijelaskan aja. Oh, saya ini Pak satu grup dengan panjenengan di grup apa gitu, jualan online gitu. Ya, gimana Pak? Sekarang sehat usahanya Pak? Ya, tek 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 5 TikTokan baru disampaikan. Ya, Pak, kebetulan ini saya lagi bantu istri jualan tumpeng ya. Barangkali ada kebutuhan, nanti jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Mohon disimpan ya, Pak. Mohon izin saya share katalog terbarunya. Boleh dilihat-lihat gitu. Jadi soft banget, iya. Halus banget, iya. Lama, iya, lama. Ya, ya seperti ini alurnya. Tidak bisa langsung ditawarin jualan beli langsung closing itu bukan susah ya. Bukan nggak mungkin juga ya. Tapi 1001 interaksinya harus dibangun dulu. Ya, interaksinya harus dibangun dulu.